Selamat siang semuanya. Semangat sekali teman-temanku ini. Ya, berdirinya kami tempat di sini, bukan kami kasih tempat dulu, tapi kami ingin mempresentasikan data kelompok kami untuk judul Key Optimization. Tahu arti Key Optimization apa? Tentu kan ini kita akan memperkenalkan diri. Yang paling pertama ketua kelompok kami. Saya Kesia Abdi. Oh, saya 23008. Halo guys ya. Halo. Saya Nera kita biasa panggil Nera dengan 03. Sekarang tempat saya mulai berubah. Kenal ya? Mau menuju dengan NIM 051. Hai. Halo. Ada punya itu bro. Pertama kita akan menjelaskan tentang apa arti key optimization. Key optimization atau optimasi antrian itu merupakan suatu metode matematika atau analitik yang digunakan untuk meningkatkan kinerja sistem antrian dengan penggunaan sumber daya. Lanjut. Lalu ada 3 tujuan dari optimasi antrian. Yang paling pertama itu meningkatkan kepuasan pelanggan. Meningkatkan kepuasan pelanggan itu harus jadi nomor 1. Karena kalau misalnya kalian ke toko, terus tuh pelanggannya nggak senang sama toko kalian, dikasih bintang 1. Yang rugi siapa? Kita. Benar. Yang kedua ada meningkatkan efisiensi. Meningkatkan efisiensi ini sangat penting juga karena kalau supaya kita pelanggannya kan yang pertama kan tadi meningkatkan kepuasan pelanggan dengan cara meningkatkan efisiensinya. Bagaimana caranya agar pelanggan itu tidak menunggu lama dan dia puas dengan toko kita dan memberikan penilaian yang bagus. Yang ketiga adalah menghemat pokoknya pakai efisiensi biaya layanan. Ini untuk tokonya gimana caranya dia menghemat dana tokonya agar dia tidak membuat banyak space untuk mengantri. Pokoknya dia memanajemen keuangannya sendiri agar dia tidak mengalami kerugian dan pelanggannya tetap puas. Ya begitu tujuannya. Sudah mengerti? Oke, baiklah, lanjut. Ada juga 3 key model. Model antrian. Model yang pertama itu standar model. Standar model itu memiliki arti gimana ya? Langsung saja deh, langsung aja ke penerapannya. Kayak misalnya kalian membeli ST Jumpul Blok STM 2.500. Itu kan kalian datang secara acak, datang mengantri, lalu langsung dilayani dengan penjualannya dan langsung dapat barangnya. Itu namanya standar model. Kalian itu datangnya secara acak, terus kalian ngantrinya langsung di situ juga. Terus yang kedua itu ada dengan prioritas, model prioritas. Model prioritas ini kalian diprioritaskan menurut seberapa butuh sih kalian sama apa yang dibutuhkan ini ya, tingkat kebutuhannya. Jadi kalian itu diprioritaskan oleh tempat yang kalian ngantri. Kalau kalian mau diprioritaskan punya orang dalam. Yang ketiga ada model multiple server. Nah ini dia kayak virtual itu antrian yang pakai aplikasi. Kalian pesan aplikasi, terus ambil antrian dari aplikasi, terus kalau kalian kan mungkin di sini, terus kalian langsung ke sana. Itu biasanya jadi Alpha Gift, tahu nggak Alpha Gift?
Alfamart. Alfamart itu kalian pesen di sini, terus kalian ambil ke Alfamartnya langsung. Itu kan kalian menunggunya di sini, pakai ini HP, terus langsung di sana. Nah itu model multiple server. Ada sistem antrian. Ini waiting place system yang tadi model standar itu dipakai di waiting place system. Kalian menunggu di situ, terus langsung dilayanin, dan kalian langsung menerima barang apa yang kalian inginkan. Dan itu. Terus call waiting system, sistem panggilan. Sistem panggilan itu biasanya ada di bank, lalu ada di rumah sakit. Kalian pernah kan ke bank untuk mengurus satu? Itu kan kalian harus nomor antrian dulu. Lalu kalian dipanggil ke teller-teller untuk mengurus administrasi yang dibutuhkan. Nah, itu dia pakai call waiting system atau sistem panggilan. Yang ketiga itu virtual waiting system. Nah, yang tadi kayak yang nomor 3, multiple server. Itu dia virtual waiting system. Kalian menunggunya itu dari aplikasi, terus kalian datang ke tempatnya, dia langsung mengambil barang yang kalian inginkan. Mengerti tidak? Muka Liza kok kayak bingung? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Awas nanya nanti di akhirnya. How to fix the problem? Cara kita mengatasi masalahnya. Terus itu kita ini cara meningkatkan itu kita harus meningkatkan layanan atau layanan dari toko tersebut. Kita harus meningkatkan layanannya agar tadi nomor 1 ada yang ingat supaya pelanggan puas dari toko puas. Kedua tadi meningkatkan efisiensi servisnya itu tergantung sama tokonya. Dia tuh kayak biar nggak lama banget gitu loh ngantrinya. Jadi kan biar dia cepet gitu ngantrinya. Jadi dia harus bisa memanajemen waktunya biar supaya pelanggan itu tidak lama mengantri. Terus yang ketiga itu ada meningkatkan manajemen meningkatkan manajemen dari tempat yang kalian ngantri. Mereka harus meningkatkan memanajemen bagaimana agar pelanggan-pelanggan tersebut tidak resah menunggu secara lama. Mengerti tidak? Oke, lanjut. Nah, bagian ini akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama siapa tuh? Jadi di kehidupan nyata itu ada contohnya kalian pasti tiap hari ngalamin. Nah, contohnya ada kalau nunggu bis kan itu pasti antri biasanya dari random Ciaca. Jadi sesuai kapasitas bisnya bisa berapa. Yang kedua ada kalau kalian main ke tempat wahana gitu, tempat rekreasi gitu kan pasti ada wahana. Kan kalau mau naik harus antri dulu. Nah, itu kalian sesuai dengan kedatangan sama realitasnya bisa dan sesuai kapasitas wahana itu berapa. Saya 50, kalian lihat ke 51 berarti kalian akan nextnya. Yang ketiga ada kalau kalian udah ATM, kalau saya nanti 12 kali kalau mungkin adanya cuma 1 itu saya antrian. Kalau kalian antri siapa dulu yang datang itu nanti siapa yang bukan dulu, nah itu tadi yang pasang ada isi supaya datang kalian. Yang keempat itu ada kalau kalian naik motor atau naik mobil apa pas naik kendaraan kan di lampu merah itu kan pasti antri menunggu sampai lampunya hijau lah ya nanti baru bisa jalan. Jadi ada view teori. Nah, teori itu apa itu view? Nah, view atau antrian itu tempat untuk kalian mengantri antriannya itu. Nah, terus kalau yang queue proses atau proses antrian ya, jadi itu dari proses kalian datang, terus kalian tunggu sampai kalian udah selesai itu proses antrian atau queue proses sampai kalian pulang sampai queue proses yang ada
queue system. Nah, queue system tuh gabungan antara pelanggan, terus pelayan dan sistem antrian atau sistem pelayanan. Nah, itu tuh namanya sistem queue atau sistem antrian. Jadi kalian antri itu enggak antri doang kalian antri, tapi ada sistemnya yang mengatur dan itu supaya itu efisien. Jadi enggak kayak kalau antrian enggak ada sistemnya kan itu kayak dia bilang tuh kayak itu ibu-ibu di pom bensin itu nerobos itu gaduh itu nanti terjadi debat itu nanti jadi masalah. Next, jadi antrian itu ada sistemnya biar supaya itu merata gitu. Next, antrian itu ada beberapa faktor. Yang faktor pertama ada customer-nya. Customer datang. Jadi customer datang itu cara yang nggak ada apa ya, nggak ada terkaitan itu. Cara nomor atau cara waktu itu ya. Yang kedua ada service atau pelayanan. Jadi pelayanan itu sesuai dengan kedatangan kalian bisa sesuai dengan nomor antrian misalnya dapat atau bisa juga sesuai prioritas kalian. Jadi pelayanan itu akan dilakukan pelayan supaya customer itu puas dengan pelayanan itu. Faktor pelayanan itu penting karena jika pelayanan sebelumnya pasti seseorang tidak akan puas. Jadi ada yang wah pelayanan pemburu pasti dapat bintang 0. Terus yang ketiga ada customer. Jadi sebuah antrian itu pasti ada customernya. Customer itu sebagai orang yang sebagai pesertanya lah. Jadi customer itu nanti akan menunggu kapan dia mendapatkan pelayanannya dan menunggu itu sesuai antrian. Yang keempat adalah service time atau pelayanan. Pelayanannya itu bisa waktunya itu berapa lama atau pelayanannya sesuai dengan kebutuhan kalian yang akan kalian dapatkan. Next. Ada karakteristik of queue process. Yang pertama ada kedatangan antrian atau arrival of item. Yang pertama itu ada arrival of item atau kedatangannya. Jadi pasti ada urutannya buat kedatangannya. Nah, urutan itu yang sudah aku bilang dari awal tadi ada urutan sesuai waktu, sesuai antrian, sesuai prioritas kalian. Yang kedua ada service pattern yang di pelayanan ini tuh kita tuh saat pelayanan tuh harus mengoptimalkan yaitu dari berapa lama servisnya, terus dari antriannya, terus dari berapa efisien waktunya yang kalian dapatkan dalam proses itu. Dan di service pattern itu harus ada pelayanan yang bagus itu, yang sesuai dengan keinginan antrian itu. Yang ketiga adalah queue disiplin. Yang queue disiplin itu nomor urut bisa diartikan itu sebagai nomor urutnya. Jadi queue disiplin itu bisa ya ada beberapa. Yang pertama itu ada sesuai kedatangan kalian. Kedatangan itu juga ada. Jadi kedatangan awal atau akhir yang dulu.
Ada juga yang awal tuh pasti dapat antrian awal. Ada juga yang datang terakhir mah dapat antrian awal. Nah, ketiga ada random check itu nggak ditentukan misalkan datang lagi ya. Jadi kalian tentunya itu kayak ngambil nomor undian. Nah, undian kan ada berarti. Ya kalian ambil itu cuma antrian kalian. Jadi mau dapat kalian mau dapat awal atau akhir kan sesuai peluang kalian mengambil itu. Yang keempat ada priority service. Itu sesuai prioritas kalian dalam memerlukan pelayanan tersebut. Oke, contoh tuh ada nasabah prioritas. Nah, itu kan pasti diprioritaskan terlebih dahulu. Ada di rumah sakit itu ada beberapa penyakit yang harus ditangani. Kan kalau nggak ditangani kan nanti malah jadi malah rumah sakitnya bermasalah. Nah, itu bahaya banget. Terus ada juga kita bisa prioritas itu bisa kayak reservasi gitu, dan diprioritaskan timbang orang yang lain. Gitu. Selanjutnya dijelaskan oleh ketua kelompok kami. Tepuk tangan dulu dong untuk ketua kelompok kami. Jadi karakteristik yang keempat itu adalah kapasitas sistem. Jadi kapasitas sistem ini merupakan banyak maksimum dari customer untuk dalam suatu pelayanan maupun di dalam antrian yang akan ditampung oleh fasilitas suatu sistem tersebut. Nah, suatu sistem layanan tersebut. Sistem kapasitas sistem ini terbagi menjadi dua. Ada kapasitas sistem tak hingga, ada kapasitas sistem terbatas. Kapasitas sistem tak hingga ini sistem antrian, di mana sistem antrian memberikan tidak memberikan batasan dalam sebuah pelayanan. Sebuah mendapatkan sistem pelayanan. Tetapi kalau kapasitas sistem terbatas ini itu merupakan sistem antrian yang memberikan batasan terhadap customer untuk mendapatkan fasilitas antrian. Oke, yang kelima itu number of service channel. Nah, itu merupakan sarana antrian yang dapat diklasifikasikan sebagai channel dan phase. Yang pertama, channel itu merupakan jumlah jalur untuk memasuki sistem antrian. Untuk memasuki sistem antrian. Untuk memasuki sistem pelayanan. Untuk mendapatkan sistem pelayanan. Sedangkan itu merupakan untuk menunjukkan stasiun-stasiun pelayanan di mana para pelanggan harus melalui sebelum pelayanan dinyatakan lengkap. Nah, dalam sistem pelayanan ini terdapat 4 struktur pelayanan. Yang pertama ada single channel single phase, single channel multi channel single phase, dan multi channel multi phase. Yang pertama kita akan bahas single channel single phase. Single channel single phase. Nah, kita tadi sudah bilang single channel. Nah, channel itu kan satu jalur, memiliki jalur untuk memasuki sistem pelayanan. Nah, single berarti kita memiliki satu jalur. Memiliki satu jalur untuk mendapatkan sebuah pelayanan single phase, sebuah pelayanan. Kita ambil contohnya itu kita ambil dalam kereta api, pengambilan kemudian kereta api. Nah, di situ kan kita kan mengantri. Dan mengantri itu kita mendapatkan sebuah pelayanan, satu sebuah pelayanan. Nah, dari pelayanan itu kita cuma memberi akses. Jadi kita mendapatkan sebuah pelayanan. Jadi intinya kita pokoknya kita bisa jalur memasuki sebuah pelayanan. Ada yang bisa ngasih satu contoh lagi untuk single channel, single phase enggak? Ada ya? Atau spin enggak? Mau di spin kalian harus kasih contoh ya. Mau di spin enggak? Kalian harus nyiapin satu contoh. Di WA ya? Enggak mau ya? Lihat, ulang. Penjelasan turun jelas.
Itu lah. Oh iya. Kan itu tadi kan menunjukkan jumlah jalur untuk sebuah memasuki sistem pelayanan. Jadi kalau kita kan ini memiliki tiket, nah setelah kita beli tiket, kita kan menemukan loket. Jadi kita kan cuma sebuah satu pelayanan doang. Cuma kita beli tiket aja. Kita cuma mengalami itu kan nggak ada pelayanan lagi. Next aja deh. Takut ya? Takut nih. Oh, boleh. Itu kan cuma satu pertanyaan. Tapi banyak di kehidupan sehari-hari, contohnya antrian di Indomaret atau supermarket itu mungkin antrian di bank juga. Antrian di ATM. Ya. Boleh. Makasih ya Maesa. Oke, kita masuk ke single channel multiplex. Single channel itu kan masih satu jalur untuk mendapatkan memasuki sistem pelayanan, satu jalur untuk memasuki sistem pelayanan. Tetapi itu kan multiplex, jadi kita mendapatkan beberapa pelayanan. Nah, contohnya itu laundry. Kita ini mau menyuci nih, terus kita mendapatkan pelayanan baju kita dicuci, baju kita dikeringkan, baju kita disetrika, terus baru kita keluar dari atas ya. Nah, jadi kita itu dalam contoh laundry tadi kita mendapatkan beberapa pelayanan dalam satu jalur. Ada yang mau ngasih contoh lagi nggak? Ada beberapa pelayanan kayak gitu. Atau ada yang mau ditanyain? Atau kita spin. Mendapatkan beberapa pelayanan. Tapi cuma kita mengantri dalam satu jalur. Mendapatkan beberapa pelayanan. Nggak ada ya? Kita spin. Enter. Ayo, nggak apa-apa. Atau koki? Kau kan? Oh, enggak, ya udah. Nggak ada nih, atau kita spin. Yes. Jadi rumah sakit. Itu misalnya ada sama yang ada penyakit biasa. Nah, nanti kalau ada aktivitasnya di nanti lagi karena kan misalnya ganti lagi Ya, kalian jawab. Kamu beda sih. kamu mau Kamu boleh nanti bisa jelasin nanti ke yang terakhir ya semakin. Oke. Kamu mau contoh apa nih, Mak? Waktu vaksin kemarin kan ada cek darahnya, terus nanti baru vaksinnya gitu. Iya nggak? Iya registrasi. Cek ini terus baru ke vaksin. Itu nanti di next lagi. Ada yang mau ngasih contoh lagi nggak? Aku kita mau siapkan nggak sih? Terus ini dulu masih startnya terus PPLN. Gimana? Orang yang mau budek, ya. Pertama-tama itu bagi syaratnya. Habis itu disurvei dulu, habis itu kan kalau udah cair, minta calon kan? Oh, kami berbeda lagi. Itu kan
Bayangkan. Iya itu lah. Udah, next. Nanti kita selesai. Nah ini tadi. Nah itu tadi siap jawaban apa ya tadi? Multi channel single phase. Kita memiliki satu jalur untuk mendapatkan mendapatkan sistem pelayanan. Single phase. Kita akan mendapatkan beberapa jalur nih. Ada jalur 1, jalur channel 2, jalur channel 3. Tetapi kita mendapatkan satu pelayanan. Tetapi ini kan ada tapi kita hanya mendapatkan 3 jalur. Tapi mendapatkan satu pelayanan. Contohnya di yang Stella tadi. Kita pertama kan kita mengambil apa tadi? Nomor antriannya dulu. Baru kita misalnya tadi mau ngambil apa ya? Mau ngambil apa adalah? Pinjam uang. Mau minjem uang ya kan? Terus itu si Dela itu minjem uang itu ke pelayanan yang kedua. Yang misalnya itu tadi kalau pelayanan utamanya itu kita nggak mau menabung, mau ngapain. Jadi kan ini udah Oh iya, jadi kan kita dari jam depan. Ini tidak ada lah. Masih dia lah. Baru dari tenda. Jadi 3 jalur mendapatkan satu pelayanan. Oke, ada yang mau apa contoh lagi nggak? Kau tidak bisa. Makanya aku nanya lagi. Ada yang mau ngasih contoh atau beri penjelasan? Nggak ada. Kita Itu kita mau deh. Kita tanya sama aku. Nanti bensin pertalite ya sih. Dengan yang di channel kan kedua siaran Ada pertama. Ya, ini pertama konten pertama. Ya, betul. Ada lagi nggak? Ada yang mau ngasih pendapat? Ayo kalian debatin apa? Yuk. Oke, makasih. Lanjut. Ini nih yang terakhir. Multi channel the best. Ini tadi jawabannya si Mahesa di rumah sakit ya. Di rumah sakit. Jadi ini memiliki beberapa jalur untuk mendapatkan beberapa pelayanan. Jadi kan misalnya mau masuk rumah sakit nih, entah mau ngapain ya kan. Terus si Mahesa mengambil nomor gantian. Setelah mendapat nomor gantian, lalu kita masuk ke meja pendaftaran. Nah, untuk mengurus administrasi, jadi kita mendapatkan beberapa pelayanan juga, terus memiliki jalur ini ada yang mau tanya tentang ini nggak? Atau kurang paham? Oke, Memiliki jalur, beberapa jalur, terus memiliki beberapa pelayanan juga. Jangan komunikasi sama musik. Tanya Mak. Tanya Mak. Lanjut. Ada yang fokus ini apa? Enggak, aku mau bertanya, boleh? Tadi soal yang di depan, kan itu langsung jurus ke kita mau isi bensin apa? Pertama itu kan gak ada antrian yang satu itu layanan pertalite atau single. Ayo kawan-kawannya. Aku baik banget. Semoga semua kita bakal yang ada.
Udah kalian yang presentasi. Udah bingung. Bingung apa ya? Ayo belajar sama. Soalnya nanti Tadi saya langsung dulu gitu komentar pertama atau salah. Tapi kan ada di maksudnya misalkan solar itu kan ada beberapa mobil yang transmisinya ya ada dari kanan, ada dari kanan, ada dari kiri. Jadi kan di satu solar lagi satu area solar ada dua jalan, di jalur terbalik berapa mobil. jadi itu kalau bensin itu apa? Ya, kita tahu. Ini ya, kami sudah bingung. Kau mau ada? Mungkin face kan kadang antrian itu kan ada yang luas, ada macam-macam. Jadi kan yang pertama misalnya ada latihan, gitu kan. Dia multi channel itu kan, jadi bisa masuk sini juga sebenarnya. Jadi maksudnya multi channel multipass itu artinya dia ada beberapa jaringan antrian nih. Tetapi dia setelah melewati jaringan antrian itu ada banyak layanan. Sedangkan bensin kan cuma satu layanan sedang untuk misi. Jadi dia bisa masuknya multi channel multi player. Kasih ya Maisa. Sudah ada hal. Jadi kan kalian kan main terus gimana dong kalian yang ngasih contoh ini yang penjelasan. Soalnya kan kita juga di sini pas banget buat belum jelas juga cerita biar nanti malas nanti. Gimana kan karena ini belum jelas ya yang multi channel multi Facebook masih perdebatan. Cuma kalian tuh yang ngasih contohnya selain yang medical prosedur itu biar kita juga lebih tahu lagi. Apa ya? Oke, kalau nggak masalah pernah rumah sakit, tapi tolong dijelas ya. Udah jelas dibilangnya. Coba alurnya itu gimana? Multi channel memiliki beberapa jalur. Nah, seperti itu kamu bisa iya cuma gitu. Gini aja. Tapi salah kan bisa di rumah sakit. Nah kan misalnya kita pertama dapat pelayanan pendaftaran, nah kan meja pendaftaran itu kan ada nggak cuma satu, misalnya ada dua, itu kita antri ada channel itu ada dua. Setelah pendaftaran kan ada lagi, itu pun nanti lagi kan cuma satu. Iya, satu tempat doang. Ngerti tidak? Ya, iya. Benar. Serius. Next, udah kan? Biar di next. Oh iya. Sebelum perhitungan, siapa yang mau senam? Bapak Heri kalau mau ikut gak apa-apa Pak.
Ya. Ini nggak gerak, biasa bapak-bapak. Ini Pak, ketemu nih, 1 menit aja. Ya. Ini masuk itu. Jadi yang pertama itu ada faktor utilitas tempat pelayanan. Ini cara nyarinya adalah rata-rata waktu pelayanan dibagi rata-rata waktu kedatangan pas pelanggan. Nah, kalau misalnya nilainya itu kurang dari 1, berarti tempat pelayanannya itu dapat melayani para konsumennya, customernya. Jadi kalau misalnya nilainya lebih dari 1, berarti itu antriannya itu akan semakin panjang. Dan nilainya itu measure of the presentase dari penggunaan tempat fasilitas pelayanannya. Misalnya nilai yang diperoleh itu 75%. Itu berarti waktu pelayanannya itu dan alatnya bekerja itu 75% dari keseluruhan waktunya. Terus ada rumus untuk antrian dalam interval yang panjang. Untuk yang waktu pelayanannya itu tetap, itu rumusnya beta per 1 min beta dikali 1 min beta per 2. Sedangkan kalau waktu pelayanannya itu random, itu beta per 1 min beta. Nah, kemudian ada pola kedatangan dalam sistem. Itu bisa terjadwal ataupun random. Rumusnya ini lambda dikali x per eksponensial pangkat min lambda per x faktorial. Lambda itu adalah rata-rata kecepatan kedatangan per pelanggan. Kalau X-nya itu adalah jumlah kedatangan pelanggan per satuan waktu. Kemudian ada probabilitas terdapat N individu dalam sistem tersebut. Nah, rumusnya itu Pn sama dengan 1 min R dikali R pangkat N. R itu rasionya, yaitu rumusnya lambda per mu. Itu kurang dari atau sama dengan 1. N-nya itu tergantung yang ditanya itu N-nya itu berapa. Misalnya 0 berarti nggak ada yang antri, atau ada 1 yang antri, 2, dan seterusnya. Untuk probabilitas tidak ada individu dalam sistem itu sebenarnya sama kayak ini ya. Kan itu N-nya 0 kan, berarti R pangkat 0 kan 1, berarti
Iya gitu rumusnya. Kemudian probabilitas fasilitas pelayanannya itu sibuk. Untuk rumusnya lambda per mu. Mu itu adalah rata-rata kecepatan dari pelayanannya itu. Kemudian ada rata-rata dalam antrian. Itu rumusnya lambda kuadrat per mu dikali mu min lambda. Kemudian ada rata-rata dalam sistem. Itu lambda per mu min lambda. Kemudian ada rata-rata waktu dalam antrian. Rumusnya lambda per mu dikali mu min lambda. Dan juga rata-rata waktu dalam sistem itu 1 per mu min lambda. Kemudian ada tingkat kegunaan fasilitas sistem atau utilitas itu atau rasionya itu namanya per mu. Ini untuk keterangan simbol-simbol. Ini contoh soalnya ya. Misalnya dalam sebuah minimarket itu ada satu kasir, ada satu cash register dan satu kasir yang beroperasi untuk transaksi pembayaran non konsumen. Konsumen itu harus berada pada satu antrian di depan kasir untuk membayar belanjaan mereka. Nah, diketahui di situ rata-rata kedatangannya itu 24 konsumen per jam berdasarkan distribusi Poisson. Dan waktu yang dibutuhkan untuk dalam layanannya itu rata-ratanya 30 konsumen per jamnya. Nah, di sini manajer minimarket itu ingin evaluasi apakah dengan karakteristik operasional seperti itu tuh gimana sih dalam sistem antriannya. Dan di sini kita diminta untuk menentukan probabilitas tidak ada konsumen dalam sistem. Terus ada juga rata-rata konsumen dalam antrian, rata-rata konsumen dalam sistem, waktu rata-rata dalam antrian, rata-rata waktu dalam sistem, dan juga ada rasio. Udah nggak usah. Oke. Di sini kan tadi ada, di sini kan diketahui ya. Tiketnya di sini kan ada sama dengan 24 konsumen per jam. Terus ada juga ini 30 konsumen per jam. Yang pertama itu kan ada probabilitas. Probabilitas tidak ada konsumen. Itu berarti pakai rumusnya PN. Sama dengan 1 min R pangkat R. Kan tadi juga diketahui R itu kan tadi diketahui lambda. Berarti di sini di sini R-nya diganti pakai itu. Sedangkan di sini, di situ kan dimintanya tidak ada konsumen, berarti kan P-nya, F-nya itu 0 ya. P 0 sama dengan 1 min, ini dimasukin 0. Ini kan 1 kan berarti. Ini 1 min 0,8. Berarti probabilitas tidak ada konsumen dalam sistemnya itu adalah 0,2.
Kemudian yang kedua itu adalah rata-rata konsumen dalam antrian. Rumusnya itu LQ sama dengan lambda kuadrat per kita langsung masukin aja 24 kuadrat per 30 di situ hasilnya adalah 3,2 konsumen. Yang C. Rata-rata konsumen dalam sistem. Sama dengan lambda per U dikali lambda. Sama dengan 24 per hasilnya adalah D itu adalah rata-rata waktu dalam antrian. Rumusnya sama dengan 24 per sama dengan tadi berapa? Hasilnya adalah atau berarti adalah 0,133 jam. Kalau dimenitkan itu berarti 8 menit. Kemudian yang E. Satu per 6 itu sama aja 0,1 jam atau 10 menit. Kemudian yang F itu rasionya. Sama dengan 24 per 30 sama dengan 0,8 atau 80%. Langsung ke Solution dulu. Udah. yang ada yang bertanya juga. Yang B itu rata-rata konsumen dalam satu lain. Terus yang C rata-rata konsumen dalam satu sistem. Apa bedanya dengan satu sistem? Bedanya sistem sama antrian. Kalau sistem itu dari kita datang sampai kita selesai pelayanannya. Jadi sistem itu adalah waktu antrian sama waktu pelayanan. Kalau misalnya antrian itu cuma waktu pelayanannya, waktu antrian aja, tapi cuma waktu pelayanan. Ya. Berarti
Kalau tidak ada, kita lanjut ke logaritum. Itu kan yang C, current number of people in the system. Ini kayak jumlah orangnya yang ada di sistemnya. Tapi sistemnya kan kayak dikenal jumlahnya ada berapa? Sistem itu kan yang multiplier ya kan? Sistem tuh dari awal datang ambil antrian sampai kamu dapat pelayanan. Oh, kira Jadi satu jadi kamu antri terus dapat pelayanan terus sudah pulang di sistem. Sudah. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut berarti. Kalau yang itu maksudnya gimana? Hasil itu maksudnya hasil apa? Jadi sama aja kayak tadi tingkat kegunaan fasilitas utilitas. Ya, misalnya itu kan di sini, jadi 80% itu maksudnya adalah kegunaan dari sistem itu bekerja selama seluruh waktunya itu. Sama, kayak tadi itu. Jadi istilahnya tuh kayak 80% itu adalah waktu pelayanan, waktu fasilitasnya itu digunakan selama seluruh waktunya. Jadi kalau pelayanan semakin besar, lebih baik apa semakin Berarti dia bekerja terus-terusan gitu kalau misalnya semakin besar. Jadi kayak selama waktu berarti kan 80% dia bekerja, 20% dia istirahat atau nganggur gitu. semakin sedikit. Iya, semakin aduh, bener. Bangkrut. Enggak, kasih soalnya kalau semuanya di Ada yang mau ditanyakan nggak atau ada yang masih bingung? kan tidak bisa. Apa? Ada yang nomor D. Iya. Itu kan 3,2 itu rata-ratanya. Jadi kita nggak mesti mungkin dong ada 3,2 konsumen, dia 3 bisa ada 0,2 orang. Jadi kita rata-ratanya 3,2 gitu tuh. Bisa jadi dalam antrian itu ada 4 orang, ada 3 orang, ada 2 orang. Nah, kalau rata-rata dari seluruh waktunya itu rata-ratanya dalam antrian 3,2. Kamu gitu. Dibagi dua. Bagi 3,2 sih. Kita atau kita next? Sudah guys. Dari materi-materi yang sudah kami sampaikan, ada lagi yang mau kalian tanyain mulai dari yang awal sampai akhir? Kalau tidak ada, biar kita lanjut ke latihan soal. Apa? Karakteristik ada lagi artinya dia datang terakhir tapi dilayani awal. Nah, itu contohnya apa? Contohnya tuh kayak misalnya dan juga paketnya di mobil box gitu aja, yang dimasukin di luar, pasti kan di luar terakhir. Karena dia keting di bawah.
Enggak, ini kan dia datang Iya, jangan. datang terakhir, tapi dia wilayahnya awal. Iya. Jadi saja dan kita paketnya terlalu ditaruh, jadi kita pakai pertama kali aja kan. Punya paket jadi kurir. Kayak di mobil box kan. Nah, itu kan yang paling akhir kan otomatis yang paling dulu kalau buka pintu paling keluar kan. Jadi itu yang paling duluan dapat servisnya ya. Kan nggak mungkin ke dalam dulu. Iya. Ambil paling dalam. Kayak kamu misalkan di tas nih, nah ada barang kecil-kecil, nah kamu pasti ambil yang paling atas dulu kan. Nah itu yang paling atas terus, nah itu kan paling masuk terakhir pas kamu masukin. Nah, sudah ngerti? Oke. Ada lagi? Udah dong. Ya, setelah Yang lamanya itu cara ngambil prakteknya. Dari soal. Cara dia tahu kita gimana caranya tahu lambe itu 24 customer dalam kerja apakah ada hitungannya kita hitung manual atau Ya kan biasanya kalau di mana kita ada datanya kan, bikin merjanya kita berapa orang. Rata-ratanya saya dalam satu hari itu kan banyak. Nah, jadi misal total 100, jadi tadi per jam berapa? lanjut pelatihan, boleh. Baiklah, ini sistem latihannya kita pilih random bukan kalian aku gitu. Kita spin. Karena kita banget tes kalian semua pakai Beri markas tidak. Ya. Boleh ya, spin. Spin. Silahkan spin. Spinnya itu ada spin nama terus. Oh iya deh. Sorry, Ya, soal exercise. Exercise. Foto-foto. Sebelumnya ada yang mau menerjemahkan Ada yang mau coba nerjemahin nggak? soalnya. Yang mau langsung rekan lagi atau maju ke depan boleh. Tulis di bawah. Kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Karena buat Hadiahnya buat kamu. Ayo. Nih. Apa yang mau? Oh iya, Apa ini? Siapa terjemahan? Siapa? ada terjemahan tulis Ini kalian tak masukin bang. Ya udah nanti. Ada. Ya langsung. Kita mikir dong. Oh ya, mikir. Punya pikiran. Nggak sopan. Nggak sopan. Mama mencoba. Panggil bapak guys. Kamu mau Ki? Iya. Iya. Berdiri Ki. Berdiri. 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 Di meja. Ya, semua. Coba dia pakai begini. Dia dipakai.
yang itu satu kita pendapat setiap 20 menit dan mengikuti diskusi orang sedang negatif. Bahkan data mencapai 2 orang per jam dengan diskusi konsen. Mereka dilayani dengan aturan info dan berasal dari populasi tersebut. Dan bukan yang pertama adalah perbedaan sistem, kedua adalah perbedaan sistem, yang ketiga adalah perbedaan dalam aktivitas, yang keempat adalah waktu mobil, dan terakhir kemungkinan tidak ada kemungkinan Yang pertama itu bahas itu, nah itu bakalan Sekarang kita nge-spin nama yang terkait merugikan ya. apa itu? Enggak, satu-satu dulu. Kita spin. 1, 2, 3. Ini nggak termasuk sama yang iya. Kami spin ya, layar mungkin juga. Iya, adik-adik. Mereka ada. Iya. Soal B. Kamu kerjain yang B ya, Kartika. Semangat. Sabarlah. Tulisin rumusnya, tulisin rumusnya. Itu. Langsung dikerjain. Semangat ya Kartika. Ya langsung aja di Iya, maksudnya beda. Atau mau langsung aja ya? Langsung aja deh. Nah, sini soal yang B ya. Soal yang ini orang yang kedua. Ada ini lihat dong. Semangat. Ya, Pak. Juni. Dia apa? Oh, Jabar Jabar. atau itu? Oh, Jabar. Siapa ya? 39. Siapa? 36. Oh, C. Tidak. D. Ini juga gue sih. Wah, selamat. Selamat. We have a winner. Satu, langsung lanjut. Diingat ya guys, nomornya yang kalian kerjain. 57. Atau nanti itu. Catur ya. Cepat Teler. Teler ini nomormu lihat Teler.
Jadi ya Len. Ini berapa ya? Dapat tadi ini kan Kartika nimnya berapa? Kartika Nomor yang soal B kamu kan C. Riko. iya kenanya nih. Aku Riko. Enam tujuh bukannya apa? Iya, satu. Iya. Kamu 61. Semua. Itu sih ya. Oh iya. Dan yang terakhir ini berarti A ya. Langsung maju aja nggak apa-apa langsung aja. Dulu cuma satu ini. Siapa dulu? Ayo ini siapa? Aduh. Kalau 40. Apa? Kalau 40 siapa? Kalau 40 siapa? Rangga. Ah, nanti kan itu buang aja. Dua kali 67. Tujuh ini tuh. Oke. Ini sekarang lagi nanti. Iya. Di besok tanggal 2. Besok ulang Itu kan direksi dari kita tahu gini juga. tahun kan kamu besok. Iya, Tunggu spidolnya ya. Kamu ada spidol? Oh ya. lanjut. Kalian mau lanjut lagi? Iya tadi. Oh adalah steril. Kalau kau sampai tahu steril. Steril.
Kalau apa ya? Kamu lihat itu ya solusinya. Udah? Tepuk tangan, benar semua. Itu closing. Kasih aja dulu. Iya udah suruh maju. Tadi yang jawab ini, yang jawab ini, bentar, yang ngertiin dulu deh, yang ngertiin dulu. Yang translate soal, ya maju. Silakan maju. Harus pede. Ya, ini cukup. Males apa? Ada. Ayo tadi yang ngertiin soal. Nama orang yang ngerjain soal. Ini kan materi kita kan antrian ya. Berisi kamu. Dari apa? Aku buat di sini ya. Di situ. Jadi ini dari apa? Bagi itu. Siapa sih? Antrian simpel. Udah ada berurutan. Udah. Bagi apa? Maju. Lumayan. Iya. Nah, kita sabaran ini. Ayo Mas Rian. Ini apa? Ini dia. Kamu mau sambil milih deh. Milih aja kamu. Dan ada dia juga buat tadi yang sudah ngasih pendapat, membantu kami memberikan jawaban dan pertanyaan. Yang merasa. Boleh. Siapa? Yang merasa. Datangin satu-satu. Kamu dia juga. Iya. Kamu Rima. Jafar.
Jadi ini random service. Ya, masuk. Random ya. Random service. Aneh. Ini kan dekat Dengan satu ya kami minum dana. Soalnya nggak sopan di tangan-tangan Dina. Ye. Kamu dua gimana? Dua. Ya, Dua. Ya, betul. Terima kasih. Sama ya. Sama. Oh itu juga dikasih bintang. Oh ya maaf ya. Layanan antrean kami agak buruk. Brutal. Yes. Padahal Iya harus maaf ya. Tunggu. Ada yang makan ketemu kali. Tengok. Ada yang makan. digunting lagi. Saya Dua awas. Tahu ya. Apa yang orang mencet banget? oh iya. Iya. Oke. Ini hadiah buat yang paling semangat senam. Kalian kirimkan. Nanti aja dulu. Bisa. Paling dia dapat jam. Udah kita sebarkan aja. Kalian kirimkan nomor GoPay kalian ke kami lah. Masa ke Pak Heri? Oh, orangnya belum kalian pilih ya? Ini juara satu ya yang paling sangat dia gebuk-gebuk. Itu jatuh kepada Liza Ere. Lagi itu ojek. Oke, juara duanya. Siapa ayo? Ada yang mau tebak? Paujan. Ayo. Ada sepedanya semua kok satu karena hadiahnya sama. Suruh kalau depan. Juara 3, ada yang bisa tebak? Paujan. Oh sendiri. Juara 3 itu Yudo. gaya dulu. Apa yang kirimkan nomor HP kalian ke Nana Detik? Ketiga Nana. Pak, atau di grup? Ya. Kusirin kantor mas. Guys, jangan lupa ya dikirim kalau mau hadiah, kalau enggak ya udah skip aja. Lumayan gitu ntar. Udah, segini kan? Emang itu bagian. Dana bisa kan? Punya. Dana juga bisa. Oppo juga bisa. ShopeePay bisa. TikTok Shop bisa. Ya. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kalau kurangnya ada di Keisha, lebihnya kami 3. Pokoknya, terima kasih sudah apresiasi dan perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih.
question ya. Kalau nanti dari intinya ya kalian ini ya instruksi bukan apa ya, tapi memahami rumus itu kapan sifatnya ya. Kan kalau rumus ya tapi nanti kita lakukan apa proses kalau hanya gimana ya nanti itu kan gampang karena angkanya sih gitu ya. Cuma rumus itu apa yang digunakan yang tersebut ya. Jadi kalau kemarin tidak ada rumus seperti itu, tapi kalau saya ini rumusnya itu mungkin sudah dalam tata ya. Jadi artinya rumusnya sudah ya seperti tadi ya artinya tidak mengkaji gitu ya. Oke, sebelum kita masuk ini saya ingin satu pasti ya. Ini ada tiga orang bentuknya kan kalau besar semuanya satu orang ya. Jadi ini saya jadi kalian coba ya. Bapaknya soalnya sudah selesai. Ya, oke. Ya, silakan nanti habis jangan tinggal sama karena nanti akan coba dibalik. Ya, saya dua-duanya seperti itu ya. Kan bisa kira ada. Spidolnya satu. Spidolnya satu. Oh, itu.
Oke, tadi di awal kalian menghitung nggak rata-rata waktu kedatangan tuh dihitung nggak? Berapa? Kalau saya tanya rata-rata kedatangan itu berapa? Berapa rata-ratanya? Waktu rata-rata kedatangan itu berapa? Hah? 1,6. Dapat dari mana? Oke, 8 customer dibagi 5 menit ya. 1,6. Oke, satuannya adalah 8 customer per menit ya. Oke, betul kan ya? Nah, sedangkan waktu servis rata-rata itu berapa? Waktu servis itu kan waktu kedatangannya tadi 1,6. Waktu servisnya berapa? Oke, 2 customer per menit. Gitu ya. Oke, 2 customer per menit. Nah, sekarang ini tadi ada yang jawab ya? Siapa? Ya, NIM-nya? Iya, belum tujuh jawabannya berapa? 2 menit. Oke, 47 ya. Oke, jawabannya masih kurang tepat. Tadi 2 menit itu kan dapatnya dari situ ya. Dari waktu servisnya ya. Waktu rata-rata servisnya itu kan 2 menit. 10 customer dibagi 5 menit ya. Artinya 2 customer per menit. Oke ya. Nah, sekarang yang ditanyakan kan tadi adalah expected waiting time di dalam antrian. Berapa yang antri gitu ya. Ya, kan kalau kalian itu tadi sudah diketahui yang A itu kan berapa jumlah rata-rata jumlah customer rata-rata di dalam antrian yang menunggu gitu kan, yang menunggu servis betul ya. Yang akan bertanya gitu ya, jumlah antrian. Ya, sekarang yang B yang ditanyakan expected waiting time di dalam antrian. Nah, berarti sebenarnya kan nyambung dengan yang equation yang A ya, atau question yang A ya. Jadi ya harusnya kan gampang aja ya, 3,2 jawaban yang A tadi. Karena itu kan juga jumlah orang atau customer yang menunggu di dalam antrian, gitu ya. Dibagi dengan tadi, dibagi dengan apa kira-kira? Dibagi dengan kalau menunggu. Jadi kalau menunggu gitu ya. Jadi berapa waktu yang digunakan untuk menunggu atau berapa waktu yang ya, diperkirakan gitu ya untuk menunggu dalam antrian. Kalau kita tahu jumlah orang yang menunggu dalam antrian di jawaban A, terus gimana cara menghitung jumlah yang menunggu? Waktu tunggunya berapa gitu? Gimana? Kali 8. 8 itu apa? 8 customer. No. Kalau 8 customer itu kan nggak mencerminkan apa-apa. Maka tadi di awal saya tanya ya, ada yang istilahnya mean arrival. Ya, mean arrival itu kedatangannya. Tadi temanmu jawab 1,6. 8 dibagi 5 gitu ya. Itu kan rata-ratanya. 1,6 customer per menit. Waktu servisnya dari kasir itu 10 bagi 2, 10 bagi 5 gitu ya. 10 customer per 5 menit. Artinya rata-rata waktu servisnya customer kasir gitu ya. Itu 2 customer per menit gitu ya. Sekarang kalian udah tahu itu. Udah tahu waktu rata-rata kedatangan, udah tahu waktu rata-rata servis pelayanannya dari kasir gitu ya. Sudah tahu juga jawaban yang A, jumlah rata-rata customer yang menunggu di antrian. Terus dari ketiga informasi ini, kira-kira kalau ditanya yang B, jawabannya gimana? Atau persamaannya gimana? Cara bikin persamaannya? Ya kan sudah diketahui 3 informasi penting gitu ya. Ya, waktu expected waiting time-nya di dalam antrian sama dengan ada yang, ada yang 8. Dari mana 8? Hmm. Hmm. Dikurang gimana? Oh, hampir betul gitu ya. Oke ya, jadi gini. Caranya, kan yang ditanya ini adalah expected waiting time in kuku gitu ya. Ya, tinggal ini aja. Customer tadi berapa jumlahnya rata-rata tadi? Jawaban A itu 3,2.
kalian bagi aja dengan waktu kedatangan. Itu kan udah mencerminkan berapa yang menunggu gitu ya. Jadi nggak perlu dikurangkan antara servis dengan arrivalnya gitu ya. Karena kan yang ditanya di sini adalah waktu tunggunya gitu ya. Jadi kalau waktu tunggu kan berarti orangnya, jumlah orang, customernya itu di jawaban A itu dibagi dengan waktu dia datangnya gitu ya. Itu kan pasti menunggu kan datangnya kan. Karena datangnya itu kan cuma 1,6 rata-ratanya. Sedangkan ininya dua dua gitu ya, nilainya lebih besar gitu ya. Nah, jadi cukup dibagi itu aja, ketemu sudah. Ya, tergantung kalian, satuannya mau menit atau hour gitu ya. Relatif kalau itu gitu ya. Jadi artinya kira-kira berapa? Kalau kalian hitung berapa? 3,2 dibagi 1,6 ya. Dua apa? Dua, 2 menit. Bisa 2 menit. Bisa dibuat hour juga bisa gitu ya. Jadi jadi tergantung kalian nanti ya. Jadi ketika UAS nanti gitu ya, kalau nggak disebutkan harus menggunakan satuan apa, berarti kalian bebas. Tapi kalau nanti disebutkan harus menggunakan satuan jam, sekon atau apa, ya diikuti gitu ya. Oke, jadi jawabannya agak ini ya, simpel sebenarnya gitu ya. Oke, jadi hanya membagi jumlah customernya dengan rata-rata laju ininya ya, kedatangannya gitu ya. Oke, yang C ada yang tahu? Ada yang tahu yang C? Ya, yang C yang dijajakan adalah probability ya. Ingat, kalau probability itu kan kemungkinan ya. Kemungkinan itu nilainya pasti antara 0 sampai 1 ya, terendah 0 maksimal 1. Jadi kalau jawaban kalian kurang dari 0 negatif nggak mungkin, lebih dari 1 juga nggak mungkin gitu ya. Jadi saya ingatkan. Jadi kalau kalian nanti mengarang bebas ketika ujian, ingat-ingat jawabannya ya boleh mengarang gitu ya, tapi antara 0 sampai 1 gitu ya. Jadi kalau ditanya probability atau kemungkinan, ya pasti antara 0 sampai 1. Jadi kalau mengarang jangan terlalu mengarang indah gitu ya. Nanti jawabannya lebih dari 1,1 gitu misalnya gitu ya. Ya, pasti otomatis salah ya. Jadi kalau ditanya kemungkinan, dia jawabannya pasti antara 0 sampai 1. Udah, itu pasti. Nah, sekarang ini yang ditanyakan adalah berapa kemungkinan ya adanya lebih dari 6 customer di dalam sistem. Berarti kalau lebih dari 6 customer ini asumsinya ada berapa customer di dalam sistem jumlahnya. Kalau lebih dari 6 customer, berarti asumsinya di dalam sistem ini berapa sekarang jumlah customer? Ya bisa 7, bisa 8, bisa 9 gitu ya. Ya paling gampang kan kalian misalkan 7 gitu ya. Oke, jadi kalau ditanya seperti ini tolong perhatikan kalimatnya. Berarti sekarang misalnya ditanya 7 ya. Berarti berapa kemungkinan ada 7 customer dalam sistem itu kemungkinannya berapa? Ya, bukan 6 ya. Jadi more than itu berarti artinya tidak sama dengan 6 kan ya. Ya, kira-kira berapa? Ada yang sudah ketemu? Ya, yang ditanya misalnya 7 gitu ya. Misalnya kalau 7 berapa sih gitu ya? Probability-nya berapa? Ada? Tadi ada equation-nya nggak? Disampaikan presenter nggak tadi? Tentang probability. Ada kan? Nah, tinggal masukkan kan? Mestinya. Iya. 0, iya mungkin, tapi jawabannya kalau 7 nggak mungkin ya. Itu 7. Gimana caranya? Masuk ini gimana? Angka apa? Lambdanya berapa? Lambdanya berapa? Lambdanya 8. Tadi lambda itu apa sih? Lambda tadi adalah rata-rata
laju ininya ya, kedatangannya ya. Nah, kedatangannya tadi udah dihitung, teman-teman juga udah ngitung. Berapa? Laju kedatangannya tadi berapa? Oke, 1,6 ya. Lambdanya berarti 1,6 ya. 1,6 customer per menit. Itu lambdanya. Ya, sekarang eh itu lambda ya. Terus tadi ngitungnya gimana? P sama dengan tadi ngitungnya gimana? Pakai rumus apa equationnya? Eh? Ya, kalau ini kan gampang maksudnya ya. Ini mungkin agak sepele ini probability gitu ya. Udah agak betul sih mungkin ya. Lambdanya diapain? Oke, lambdanya udah betul 1,6. Tadi sudah ketemu juga kita ada mu gitu ya. Mu-nya adalah rata-rata laju pelayanannya. Tadi udah ngitung. Laju pelayanannya adalah 2 ya. Oke, nah sekarang berapa ininya? Hah? 4/5. Terus diapain? Kalau 4/5 itu kan 0,8 ya. Tadi rumusnya gimana? Kan ada mestinya rumusnya tadi. Lambda per lambda per mu berarti 0,8. 4/5 kan 0,8. Hah? Coba tadi, hah? Kalau lambda per mu kan berarti 1,6 per 2 ya. Kan ketemunya 0,8. 0,8 kan ketemunya. Nah, coba tadi dicek, ada nggak equationnya untuk menghitung probability itu? Ada yang masih punya ininya tadi? P sama dengan satu min apa? Satu min lambda per mu kali pangkat n. Satu min gitu. Gimana? Rumusnya gimana? Jadi P sama dengan dalam kurung satu min, satu min gitu ya. Lambda per mu pangkat. Oke, coba dihitung. N-nya sekarang berapa? 7. Coba dihitung berapa ketemunya. Kalau pakai rumus seperti itu berapa? 0,41. Oke. Jadi itu kalau kita pakai menit ya. Nanti kalau pakai hour, coba nanti dicek lagi ya. Jadi berapa kalau pakai hour? Beda nggak nilainya? Probability gitu ya. Jadi kalian buktikan probability dalam menit sama hour gitu ya. Itu sama atau beda? Gitu ya. Oke. Sekarang kalau saya itu kan rumusnya kayak gitu ya kalian ya. Sekarang kalau saya minta kalian hanya lambda per mu dipangkatkan n itu ketemu berapa? Lambda per mu pangkat n. Jadi cuma 1,6 per 2 pangkat 7. Hah? 0,2. Oke ya. Jadi jawabannya itu ya sesimpel itu. Bukan kita nggak pakai satu satu kurang lambda. Kenapa? Ya. Jadi kalau satu kurang. Ini kan yang ditanya adalah probability kita menemukan di dalam sistem. Tadi ngomong sendiri presenternya. Sistem itu adalah semuanya gitu kan. Kalau di satu dikurangi, berarti kan hanya pelayanan doang atau antriannya ini doang kan? Ya. Kalau satu main ya, kan artinya satu itu kan keseluruhan ya. Makanya saya bilang kalau probability itu hanya antara 0 sampai 1. 0 itu nggak ada, satu itu keseluruhan. Makanya kalau kita pakai equation kalian yang satu main, berarti kita akan hanya menghitung satu aja, bukan sistem ya, hanya menghitung mungkin eh, waktu pelayanannya aja atau waktu ini ya, eh, waktu kedatangan dari customer atau waktu kasir melayani serving gitu ya. Jadi cuma itu aja. Kalau kita pakai satu main ya. Jadi kalau yang ditanyakan sistem satu main itu dihilangkan ya. Nah, definisi seperti ini yang tadi saya katakan sulit untuk kalian ya. Jadi kapan rumus ini dipakai, feelingnya itu harus ini ya, nalarnya harus jalan sendiri gitu ya. Jadi jawabannya 0,209 kalau nggak salah. 21 lah mungkin gitu ya. Jadi bukan 0,4 ya. 0,04 malahan ya. Oke ya. Jadi malah lebih kecil kan? Ya. Jadi jawabannya 0,201 209 21 lah kalau kita bulatkan gitu ya. Jadi
Kira-kira seperti itu ya gambarannya. Makanya saya katakan ini nggak perlu kalian hafal. Ya nggak terlalu perlu kalian hafal sebenarnya. Cuma yang perlu nanti ketika ujian adalah gimana cara kalian tuh tahu rumus ini akan dipakai, misalnya gitu ya, kayak tadi. P itu akan kita pakai satu main itu kapan? Kita pakai nggak ada satu mainnya kapan? Udah, hanya itu aja yang penting mungkin gitu ya. Jadi kalau bukan ini bukan masalah hafal-hafalan rumus gitu ya. Oke ya, jelas ya. Jadi feeling kalian main nggak sih? Jadi tadi dijelaskan presenter kalau sistem adalah semuanya. Lah tadi saya juga ya diem aja gitu ya. Artinya kalian main nggak dengan presenter ngomong sistem itu adalah semuanya gitu ya. Ya ternyata kan juga masih banyak yang kejebak ya, dikurangi satu main dan lain-lain gitu ya. Oke ya, itu buktinya kalau sepele seperti ini aja ya salah gitu ya. Oke, nanti di UAS kalian mungkin soalnya lebih tricky dikit gitu ya. Jadi mungkin nggak sesimpel ini juga gitu ya. Oke, makanya tolong banyak latihan. Jadi kalau soal-soal sepertinya ada di Google banyak, kalian bisa latihan. Di buku yang saya share juga banyak. Jadi semakin banyak kalian berlatih, mestinya kalian ya bukan hafal ya, cenderung oh, dapat feeling lah gitu ya, dapat feeling oh ini pakai ini. Bahkan nanti nggak perlu lihat equation aja kalian akan tahu kok ketemunya agak aneh ya. Misalnya kok kecil ya, P-nya 0,04. Apa mungkin P-nya ketemunya probability-nya 0,04? Ingat ya, semakin kecil nilai P, probability, artinya semakin nggak mungkin kita apa ya, ya tergantung case-nya ya. Jadi apakah ini probability-nya kecil untuk melayani kasir, untuk melayani customer? Kan enggak ya. Logikanya 10 menit dia bisa melayani 10 customer bisa dilayani 5 menit. Sedangkan yang datang cuma 8 dari 5 menit gitu ya. Kan harusnya kemungkinannya dia melayani kan tinggi gitu kan. Ya kalau kalian dapat P-nya kecil, kan harusnya mulai berpikir ya, ini logis gak sih dapat nilai kemungkinannya kecil gitu ya. Ya, jadi feelingnya juga harus main ya. Jadi jangan hanya mengandalkan, wah rumusnya gini gitu ya. Oke, saya reminder ke kalian ya, agar nanti ketika UAS itu nggak salah. Padahal soalnya sepele mungkin gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya, tapi top presenter hari ini cukup oke. Artinya udah bisa membagi teman-temannya lewat spinner gitu ya. Jadi ya itu mungkin salah satu cara gitu ya. Sehingga ya semuanya mungkin bisa agak kebagian gitu ya. Oke ya, jadi kita beri plus lah untuk presenter hari ini ya. Oke, mungkin itu aja. Jadi ya banyak-banyak latihan next gitu ya. Minggu depan kita sudah mulai masuk apa topiknya? Minggu depan engineering ya, keteknikan ya. Jadi mungkin kalian akan dapat materi perhitungan sudah selesai 2 minggu, minggu kemarin dan minggu ini. Setelah ini akan ya mungkin topiknya lebih seperti sebelum UTS gitu ya. Jadi lebih ke ya teoritikal lah gitu ya, HQ, engineering gitu ya. Ya itu lebih ke teoritikal aja gitu ya. Oke, itu aja yang mau saya ini ya reminder untuk UAS-nya nanti. Oke, kita akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.